Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pengembangan sistem informasi pariwisata Indonesia. Kita melihat sistem informasi pariwisata Islam Indonesia ini mengalami sebuah peningkatan yang sangat signifikan ketika kita melihat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Dari dua hal sebenarnya kita bisa membedakan antara wisata religi dan wisata halal. Wisata religi itu dikonsentrasikan kepada bagaimana mendapatkan lokasi wisata yang sesuai dengan kondisi. Sedangkan wisata halal bagaimana kita menerapkan lokasi untuk mengedepankan perilaku-perilaku yang secara islami kita lakukan. Kedua adalah pariwisata Islam ini memiliki potensi besar ketika melihat dari tahun ke tahun. Menurut data GMTI, kita bisa melihat di tahun 2000 kunjungan di Indonesia itu 25 juta orang. Di tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar sekitar 10 juta orang. Sekitar 48 juta orang. Dan di tahun 2017 itu mengalami peningkatan sebesar 130 juta. Hal itu melihat ditargetkan di tahun 2026 itu harus meningkat sekitar 230 juta orang. Melihat di tahun 2019 atau 20 kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, yaitu 158 juta. Dari situ kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat total pengeluaran, kita bisa melihat 300 pengeluaran yang rata-rata dalam satu tahun itu bisa kita lihat bahwa pengeluaran sekitar 300 US dollar miliar US dollar atau setara dengan 4.200 triliun rupiah. Hal ini merupakan nilai yang sangat fantastik kalau kita melihat bahwa ketika kita melihat peningkatan itu dilihat dari tolak ukur Global Muslim Travel Index atau GMTI, atau yang sering kita melihat akses. Itu diukur dari mana akses itu akses di mana aksesibilitas itu bagaimana kita mengetahui bagaimana lokasi itu bisa dijangkau atau lokasi-lokasi tertentu. Kedua adalah komunikasi dalam artian bagaimana kita meningkatkan sebuah kegiatan-kegiatan yang selalu kegiatan yang ketiga adalah environment, bagaimana lingkungan itu mendukung. Setelah lingkungan mendukung, maka service adalah bagaimana kita memberikan pelayanan sebuah kegiatan. Dari situ kita bisa melihat bahwa ranking wisata halal Indonesia itu dari tahun ke tahun itu meningkat. 2015 di 2016 kita mengalami peningkatan di peringkat 4, dan 2017 di peringkat 3, dan 2018 di peringkat 2. 2019 adalah mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah 1. Kemudian ketika kita melihat sebuah destinasi wisata halal, maka kita bisa melihat 10 destinasi-destinasi yang kegiatan-kegiatan yang sesuatu. Kemudian bagaimana kita bisa melihat seperti Aceh, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lombok serta Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan destinasi wisata yang sangat prioritas. Tahukah bagaimana kita tahu pengembangan pariwisata Islam Indonesia itu merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata, di mana prioritas ini mentargetkan 20 juta wisata mancanegara, di mana 25
persen atau 5 juta dari wisata muslim. Ketika kita melihat bahwa untuk mengembangkan pariwisata Islam itu satu harusnya ada layanan makanan atau minuman yang halal. Kedua adalah bagaimana fasilitas ibadah yang berkualitas. Berkualitas di sini adalah bagaimana kegiatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu harus memiliki hal yang besar. Ketiga adalah toilet bersih dengan air memadai. Memadai dalam artian apa? Memadai dalam kegiatan-kegiatan hal yang baik. Keempat adalah bagaimana bebas dari Islamofobia. Bebas dari Islamofobia dalam artian tidak adanya sekat adalah kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan sebuah kegiatan memberikan nilai-nilai sosial, di mana nilai-nilai itu bagaimana budaya-budaya sekitar itu mencerminkan sebuah kegiatan. Tiga adalah program Ramadan. Program Ramadan di sini adalah melakukan sebuah program di kegiatan-kegiatan yang memadai mengalami pengalaman unik bagi wisatawan muslim untuk melakukan sebuah kegiatan yang bebas dari aktivitas non halal dalam artian yang menyimpang dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan. Yang terakhir adalah menyediakan area rekreasi dengan privat atau kegiatan-kegiatan yang secara menyeluruh. Mungkin itu sedikit penjelasan bagaimana kita bisa melihat pengembangan sistem wisata alam dengan 3 hal. Bagaimana kita membuat sebuah sistem namanya MSD untuk mendukung sistem digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan adalah adanya tiga program digitalisasi sebuah kegiatan atau sistem pariwisata. Yang pertama adalah manajemen informasi sistem. Bagaimana kita memberikan informasi-informasi secara terpercaya atau CSE dengan pertimbangan 3 hal. Bagaimana perubahan itu perilaku dari kegiatan-kegiatan yang dimana media digital atau itu look to pay ketika melihat dia membayar, dan book to portal atau memboking sebuah kegiatan. Yang kedua adalah CSIT atau lokasi wisata, mencari wisata atau melihat bagaimana orang-orang mencari lokasi itu, customer information service, di mana orang mencari di mana sih lokasi wisata yang akan dikunjungi. Misalnya mencari atau look, kemudian setelah mencari melakukan pemesanan atau book atau travel, dan yang terakhir ada pay dan digitalisasi atau kita kenal dengan look, book, dan pay, di mana melihat terus booking dan membayar. Yang terakhir adalah ITX atau market informasi tourism exchange, di mana di situ berkaitan dengan marketplace Indonesia atau mempertemukan shop dengan begini difasilitasi kita kegiatan-kegiatan itu dengan demand atau kegiatan yaitu 3A, yaitu maskapai penerbangan, kemudian istilahnya kegiatan paket wisata atau kegiatan-kegiatan lain, attraction atau accommodation. Tiga hal ini yang akan menjadikan marketplace ini akan berkembang dengan baik. Mungkin itu dari saya. Kalau dikurang mohon maaf. Assalamualaikum.